Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun edisi hari Sabtu 22 Oktober 2022. Bertobat dan berbuahlah. Inspirasi kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 5b dan Injil Lukas bab 13 ayat 9. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebang lagi. Sobat Katolikana yang terkasih, kata bertobat seringkali kita hubungkan dengan kata berdosa. Dan bertobat juga berhubungan dengan berbuah. Dan kita sering merasa tidak berdosa. Orang lain lebih berdosa dari kita. Pendek kata, kita sudah berbuat baik, sudah banyak melayani, berarti sudah berbuah dan sudah bertobat. Apakah benar demikian? Apakah kita telah benar-benar bertobat, serta telah berbuah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, dan berharap kita melakukan ajarannya? Bila kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jika kita tidak bertobat, kita juga akan binasa. Seringkali kita tidak bertobat dengan sungguh. Kita masih setengah-setengah dalam bertobat. Misalnya, kita lebih sering menyalahkan atau menghakimi orang lain yang berdosa menurut penilaian kita, daripada kita menyadari kesalahan dan dosa kita. Padahal dengan menilai orang lain berdosa, kita juga telah jatuh dalam dosa. Dosa membicarakan orang lain seringkali kita anggap sebagai dosa ringan. Ingat, dosa adalah dosa. Dengan melakukan dosa ringan yang terus-menerus, akibatnya adalah dosa besar. Contohnya, mula-mula hanya membicarakan orang lain dengan sekedarnya. Lama-lama kita membicarakan orang lain yang lebih serius, karena kita iri atau tidak suka dengan orang tersebut, sehingga kemudian menimbulkan fitnah. Belum lagi kalau kita marah atau mendendam. Ini semua bukti kita belum bertobat, apalagi berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah bila tidak bertobat dengan sungguh-sungguh? Bagaimana kita bisa melayani dengan baik dan benar bila kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Alih-alih mau berbuah, ujung-ujungnya malah menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Bila kita memang telah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, pasti kita secara otomatis dan tanpa kita sadari, pasti berbuah. Karena baik tindakan maupun perbuatan kita mencerminkan kasih Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita hendaknya merenungkan setiap perbuatan kita. Apakah menimbulkan dosa? Dan apakah kita telah berbuat benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh dan mau berbuah dengan benar? Dengan membaca atau mendengarkan, berdoa dan merenungkan, serta melakukan firman Tuhan setiap hari, maka langkah kita untuk bertobat dan berbuah menjadi nyata dan benar. Sehingga pada saat kita jatuh dalam dosa, kita segera sadar dan mohon ampun, serta mampu berjuang untuk tidak melakukan dosa kembali. Kita percaya Tuhan dengan sabar selalu menunggu kita untuk kembali ke jalan kebenarannya. Marilah kita berjuang bersama untuk bertobat dan berbuah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami semakin mau meninggalkan dosa dengan bertobat sungguh-sungguh dan mau melakukan kehendak-Mu, sehingga kami bisa berbuah di dalam Engkau. Bila kami jatuh dalam dosa, ingatkan kami dan tarik kami, agar kami senantiasa mendekat kepadamu. Amin.
Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.